Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa tidak mudah kami menerima dan mengerti dan memahami tentang salib. Juga salib Putramu Yesus, salib Bunda Maria, salib Santo Yosef, juga salib hidup kami masing-masing. Bantu kami untuk memahami, mengerti, menyelami, dan menerima salib hidup kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memasuki misteri ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, betapa tidak mudah bagi kita untuk menerima salib, mengerti, memahami, menyelami, bahkan menanggung. Karena itulah Yesus memanggil para murid, menyingkirkan para murid, dan mengajar secara khusus tentang penderitaan hidupnya sendiri. Bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang jahat, orang Farisi oleh ahli Taurat. Disiksa, dibunuh, disalibkan, tapi juga dibangkitkan. Berita tentang penderitaan Yesus ini diulang sudah ketiga kalinya dinyatakan. Dan para murid tetap tidak mengerti, tidak memahami. Karena itulah Yohanes dan Yakobus yang tidak mengerti tentang salib, dan para rasul yang lain juga tidak paham. Bahkan Yohanes dan Yakobus meminta ibunya, jadi sekali lagi ini seorang tanda petik lah, orang pengecut yang memakai orang lain untuk maksud tujuan mereka. Ibu Zebedeus ini meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya nanti berada di kiri dan kanan bila kerajaan Allah telah datang. Dan itu menimbulkan kecemburuan, iri hati para murid yang lain. Karena ibu Zebedeus ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes ini, meminta Yesus secara khusus. Tentu dengan maksud yang jelas, seorang ibu meminta kepada Yesus. Dan ini menimbulkan kegemparan dan protes dari para murid yang lain. Dan menariknya justru Yesus memberikan pengajaran yang merupakan suatu hal yang fundamental, yang menjadi karakter dan makna inti dari kekristenan kita. Para raja-raja, orang penguasa, ya, bertengkar soal kedudukan, posisi, kehormatan, tetapi kalian bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan ini merupakan karakter, sifat dari seorang Kristen, melayani. Ya. Dan ini pula yang menjadi kekuatan kita, dan melayani itu bukan yang gampang. Kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Bukan segala sesuatu untuk diriku, tetapi untuk orang lain. Dan inilah perjuangan dan pergulatan kita. Melayani siapa? Istri, suami, anak-anak, gereja, masyarakat, siapapun di sekitar kita. Jadi harus lahir dari suatu pengalaman bahwa kita dipanggil untuk melayani orang lain. Sekali lagi, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman sejati itu bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang lain. Melayani orang lain, memberikan diri kepada orang lain, berkorban untuk orang lain. Apapun juga yang bisa kita lakukan untuk orang lain, menyelamatkan orang lain. Ada pasangan suami istri yang kemudian berpisah. Saya bilang, apapun juga itu adalah suamimu, itu adalah istrimu. Doakan
ya, mungkin dengan segala kelemahan dan keterbatasan kalian, tetap doakan mereka supaya jiwa mereka diselamatkan. Jadi saya bilang tetap ada bentuk pelayanan apapun, kita mendoakan orang yang melukai kita, kita mendoakan orang yang tidak sefaham dengan kita, musuh-musuh kita. Jadi ini bentuk pelayanan yang paling konkret, yaitu pelayanan itu adalah menyelamatkan orang dan jiwa mereka supaya tidak jatuh di dalam dosa, dalam kuasa kegelapan. Jadi melayani itu adalah bentuk konkret dari iman kita supaya mereka menjadi lebih baik, tetapi lebih-lebih terutama supaya mereka mendapatkan keselamatan yang kekal, kedamaian. Ya. Saya baru saja tadi pagi mendapatkan WA dari seorang Karmelit awam. Saya kagum dengan orang ini. Karena dia melayani orang-orang di sekitar. Dengan apa? Dengan memberikan makanan gratis. Di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan layang, dan seterusnya. Ya. Dan dia masak sendiri bersama tim kecilnya, dan orang-orang banyak yang membantu dia karena ketulusan hatinya. Saya kagum orang-orang miskin, orang terlantar, apalagi pada masa pandemi ini. Dan akhirnya bentuk pelayanan itu membuat dia, banyak orang yang menyumbangkan makanan, beras, nasi, uang, dan seterusnya. Ketulusan hati inilah yang kemudian membuat bapak ini bersama keluarganya mau melayani sekecil apapun, entah 100 bungkus makanan. Dan karena bentuk pelayanan inilah, maka orang juga membantu dia untuk mewujudkan bentuk pelayanan ini. Siapa saja, tak peduli agama apa dan seterusnya. Dan baru tadi pagi dia memberikan kepada saya, dia akan mendirikan suatu panti wereda, panti jompo, orang-orang yang tidak dirawat, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang miskin. Dan dia menunjukkan kepada saya foto rumah yang mungkin didonasikan atau diizinkan oleh orang tertentu untuk dipakai menjadi panti jompo. Sungguh luar biasa. Saya begitu kagum dengan orang yang melayani dengan seluruh hati, bukan karena dia kaya, tidak ada kekayaan, sederhana, orang simple. Tapi imannya itulah mengalirkan sesuatu yang baik bagi orang di sekitar kita. Dan itu bukan sesuatu yang sekali jadi, tetapi suatu proses yang panjang sekali setelah dia melayani sudah mungkin puluhan tahun, ya, dengan segala bentuk makanan. Dia masak sendiri, dia membeli sembako sendiri, dimasak lalu diberikan kepada orang di sekitar yang membutuhkan, siapapun juga tak peduli. Dan berkembang, bertumbuh. Tuhan mempercayakan lebih daripada itu, yaitu dengan memberikan rumah dan akan dipakai untuk panti wereda. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, itu pula yang menjadi panggilan Anda, panggilan saya. Sekali lagi, kalau Anda mau bahagia, kalau mau Anda tentram, layanilah Tuhan dan layanilah sesama. Apa saja bentuk pelayanan Anda, sekecil apapun, keberanian untuk membagikan yang bisa Anda bagikan, bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda luar biasa, tetapi justru ketulusan hati, tanpa pamrih. Tetapi ketika kita mau mencari diri sendiri, kita menimbun segala sesuatu untuk diri sendiri, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Anda dan saya tidak mencari kekuasaan, tidak mencari kehormatan, tidak mencari harga diri, tidak mencari kehebatan, tetapi layanilah. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Semoga Anda semua bersedia menderita bersama Yesus. Yesus hari ini mengungkapkan penderitaan hidup kita. Ya. Bahkan penderitaan itu bisa menjadi bentuk pelayanan.
Anda bisa melihat dalam diri Pastor Padre Pio. Dia menderita stigmata, mengalami penderitaan Yesus dalam tubuhnya. Tapi justru penderitaan itulah menjadi kekuatan bagi dia menyembuhkan banyak orang, mendoakan banyak orang, dan melakukan banyak mujizat karena penderitaan hidupnya. Sekali lagi, penderitaan itu adalah jalan kita menuju ke surga. Bukan untuk saya, mati untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Semoga hal yang tidak mudah ini kita terima, kita mengerti, kita fahami, tapi terlebih kita hayati. Tuhan memberkati Anda semua untuk menerima penderitaan apapun sebagai cara kita mendapatkan kedamaian selama kita masih hidup di dunia ini. Anggaplah penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik, membina, menguatkan, meneguhkan kita. Karena hanya Tuhanlah dalam penderitaannya mengajak kita untuk menderita bersama demi Tuhan dan sesama. Tidak mudah, tetapi sekali lagi Roh Kudus bekerja mendampingi kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.